Selamat malam menjelang pagi para penyimak Odu di Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Albertus Restianto Pramayuda. Kali ini saya akan mendemonstrasikan modul Mitrakom Yuda Mitrakom Imaterai, di mana modul ini akan mengintegrasikan Imaterai yang berada di PT Mitrakom yang akan kita ambil untuk dimasukkan ke dalam Odoo ini. Jadi kita akan mengambil Imaterai dari Mitrakom Eka Sarana ini, lalu kita akan memasukkan ke dalam Odoo. Dan sekarang saya akan menggunakan Odoo versi 18. Dan seperti kalian lihat di layar ini, seperti kalian lihat, saya menggunakan Odoo versi 18 edition 2026 Enterprise Edition. Nah, jadi dari Mitrakom tadi saya akan mengambil ke Odoo dan itu akan saya masukkan ke dalam accounting, ke invoice, sales, dan juga purchasing dan juga signature ini. Jadi seperti kalian lihat di sini kan, misalkan kita coba print satu invoice, hasilnya Odoo belum ada Imaterainya. Jadi saya akan menggunakan modul saya. Nah, ini misalkan seperti kalian lihat, saat kita ngeprint standar Odoo belum ada Imaterainya. Nah, ini belum ada materai, jadi kita coba inputkan materai tersebut ke sales, accounting, dan juga purchasing dengan menggunakan modul saya tadi, dan juga akan dimasukkan ke signature, ke modul signature juga. Jadi dari modul signature akan bisa digunakan juga Imaterai dengan menggunakan Yuda Mitrakom Imaterai tersebut modulnya. Nah, seperti kalian lihat ini kan belum ada, sama sekali belum ada. Nah, sekarang kita coba install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, untuk mengambil dari Mitrakomnya, saya memerlukan API dari PT Mitrakom. Jadi apabila Anda sudah membeli Imaterai dari Mitrakom, Anda pastikan Anda mendapat API URL-nya dan juga API kredensialnya. Jadi Anda perlu masukkan kredensialnya dan URL-nya tersebut, kode Odoo Anda ini ke modul saya, ke Yuda Mitrakom Imaterai. Jadi dengan melalui API tersebut akan masuk ke reporting di Odoo dan juga signature di Odoo. Nah, itulah gunanya modul saya ini, untuk mengambil Yuda Mitrakom Imaterai tersebut dari Mitrakom ke Odoo dengan menggunakan API. Nah,
Setelah diinstal, modul saya akan menambahkan beberapa tambahan, yaitu seperti di company akan menambahkan satu grup lagi, yaitu grup iMaterai, yang gunanya untuk menyeting secara keseluruhan dari proses iMaterai yang akan Anda gunakan. Nah, di sini ada modul iMaterai. Nah, base URL, token URL ini perlu Anda masukkan. Yang perlu Anda masukkan itu base URL, token URL, serial URL, stem URL, API key, user Peruri, pass Peruri ini perlu Anda masukkan. Karena saya sudah ada usernya, maka saya coba import terlebih dahulu. Saya coba import terlebih dahulu API key-nya. Setelah diimport, Anda baru bisa menggunakan untuk melakukan proses signaturing atau menempelkan atau membubuhkan iMaterai Anda ke reporting yang ada di Odoo ini. Oh ya, satu lagi, saat Anda membeli iMaterai-nya, Anda pastikan kuotanya cukup ya, soalnya untuk membubuhkan satu file itu memerlukan satu kuota atau akan memotong satu kuota Anda, jadi Anda akan terpotong satu kuota. Jadi saat membelinya pastikan cukup untuk Anda pergunakan selama diperlukan. Nah, kita import terlebih dahulu file URL-nya dan API key-nya. Nah, pastikan sudah masuk. Nah, sudah masuk. Sekarang kita akan coba ngeprint. Setting pertama kali yang perlu Anda pastikan di Anda perlu ke modul setting, lalu ke accounting. Nah, pastikan checkmark Mitracom iMaterai ini di checkmark ya, untuk di accounting, sales, purchasing, dan modul-modul standar selain dari signature. Kalau signature tidak perlu di checkmark ini. Kalau untuk modul-modul standarnya Odoo perlu di checkmark terlebih dahulu untuk bisa dibumbukan iMaterai-nya. Jadi Anda perlu di checkmark. Nah, saya di checkmark, disimpan. Anda sekarang tinggal melakukan printing. Saya coba ke accounting terlebih dahulu. Saya coba ngeprint bill ini. Nah, ini vendor bill ini saya coba print. Pastikan kuota iMaterai Anda yang tersedia dari Mitracom masih memenuhi untuk melakukan bumbuhan di keyweb yang ada di Odoo-nya ya. Kalau tidak, Anda akan tidak dapat
ngeprint modul vendor bill ini atau apapun yang ada di. Nah, ini Anda akan melihat sini terlihat dibumbui satu imaterai, dan ini posisinya bisa berubah-ubah. Sekarang kita coba di sales. Kita pilih salah satu saja, misalkan kita PDF quoted. Tadi kan di accounting di sebelah kanan. Coba kita lihat di sales ini. Kalau kita lihat di sales, saya mengambil di sebelah kiri. Maaf. Nah, seperti yang kalian lihat, dia kalau di accounting tadi yang seperti kalian lihat tadi di accounting vendor bill, di posisinya di sini, lalu dia akan posisinya di sebelah sini. Dia dinamik ya untuk posisinya ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang peletakan imaterainya akan taruh di mana, karena dia akan mengikuti sesuai dengan tag yang telah saya buat untuk di keywordnya. Jadi Anda tinggal melakukan ganti aja di keywordnya. Nanti dia akan mengikuti posisinya, dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang telah Anda buat. Di keyword, jadi Anda tinggal mengganti tulisan ini aja, tinggal diganti. Nanti dia akan melakukan pengambilan imaterainya, akan pembumbuhannya sesuai dengan tulisan ini. Jadi tulisan ini akan diganti dengan gambar imaterai. Dan satu lagi, untuk imaterai itu tidak hanya menginputkan gambar materai ke dalam PDF ya, tapi di PDF Anda nanti akan dilakukan signing juga. Jadi ada dokumen signing juga di dokumen Anda. Nah, itu yang membuat dokumen Anda bisa disahkan atau tidak secara hukum apabila Anda melakukan diperuri. Jadi imaterai ini tidak hanya menginput gambar imaterai saja, tapi dia akan melakukan penandatanganan juga di dokumen Anda per satu nama file. Nah, ya itu per satu nama file. Jadi satu nama file itu paling tidak satu digital unique signed imaterai. Jadi tidak sembarangan orang memasukkan gambar imaterai ke PDF itu enggak. Jadi untuk digital signed itu sudah dipastikan dari tim Pruri dan vendor-vendor yang mereka lakukan, sudah ada pengecekan dokumennya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk informasi saja. Sekarang saya coba di modul signatur ya. Dan ini ada imaterai. Nah, setelah ini kita coba sign now.
Dia akan membubuhkan Imatra ini bukan di tulisan sini tapi pada tulisan Imatra yang ada di picture ini. Nah, dia akan membubuhkan seperti ini. Jadi Anda sudah bisa dipakai sekarang. Oh ya, untuk feature yang sini saya juga membuat satu feature lagi pada report keyword di technical setting ini. Tapi ini masih belum selesai, ini masih di versi selanjutnya nih. Jadi Anda bisa mendesain report Anda pada ini. Nah, ini tinggal di Imatra ini tinggal di drag and dropin aja. Misalkan taruh di sini atau ditaruh di sini. Atau taruh sini, atau taruh sini. Nanti tinggal stop. Tapi ini masih belum selesai ya. Jadi untuk versi selanjutnya mungkin saya akan coba menyelesaikannya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mendesain posisi Imatra Anda. Anda tinggal perlu ke setting, technical report, lalu Anda tinggal pilih report yang akan dibubuhkan Imatranya. Lalu Anda klik desain Imatra position. Seperti itu saja. Cuman itu untuk versi selanjutnya. Nanti saya coba selesaikan terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah selesai semua posisi yang sudah bisa dipakai. Jadi ada dari accounting, sales, dan forecast. Dan tidak menutup kemungkinan untuk modul-modul lain, tinggal ditambahkan saja pada report ini Imatrize. Jadi Anda tinggal menambahkan pada KWP Imatrize saja. Posisinya terserah Anda mau taruh di mana, di atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nanti Imatranya akan mengkondisikan sesuai dengan tulisan Imatrize ini. Nah, sekian dari saya demonstrasi ini sekarang tanggal 4 Juni tahun 2026 jam 23.30. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hangat dari Tangerang. Saya Albertus Rasyatu Pramayuda mohon mundur diri. Sampai jumpa.